Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila ruh habibina wa syafi'ina sayyidina Rasulullah SAW wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin. Thumma ila ruh masyayikhina khususan Nabi Sayyid Muhammad Alwi al-Maliki al-Hasani wa Nabi Sayyid Ahmad Nawfal al-Kaf Ustaz Muhammad Ridha Segaf. ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام العلامة المحدث يحيى بن أبي بكر بن محمد بن يحيى العامري وعلى جميع أرواح مشايخنا ولمن له حق علينا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والآل والصحب. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga pada malam hari ini alhamdulillah kita bisa kembali berkumpul di masjid yang insya-Allah penuh dengan barakah. Kita akan lanjutkan daripada kajian kita di materi atau bab sirah, sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pertemuan kemarin sudah kita terangkan bahwasannya termasuk kelebihan atau khususiyah yang Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau lahir atau sebelum beliau diutus. Jadi kita memang babnya sejarah, tapi kita belum masuk ke inti sejarah tersebut. Walaupun ini termasuk sejarah, termasuk daripada sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita baca kitab sejarah, bukan langsung bab pertama Nabi dilahirkan, tidak. Pertama yang dibahas sama ulama adalah apa saja yang Allah siapkan untuk kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangankan kita, ini jawaban kita untuk orang-orang yang tidak mau merayakan hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mau mempersiapkan diri, membuat acara baik di masjid atau di gedung atau di rumah atau di musalla. Untuk apa? Untuk menyambut hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya gampang. Kita bilang ke dia, Allah saja itu merayakan, menyambut hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa kita tidak mau menyambut? Allah Khaliquhu yang menciptakannya menyambut. Bagaimana cara Allah menyambut kelahiran Nabi besar Muhammad SAW? Dengan pemberian-pemberian, dengan keutamaan-keutamaan yang Allah kasihkan kepada Nabi besar Muhammad sedangkan beliau belum lahir. Jadi beliau belum lahir saja sudah banyak pemberian yang Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk yang sudah kita kaji malam Kamis kemarin, yaitu tadi nasab yang mulia. Nasab
yang mulia, yang mana ini tidak bisa dipilih sama setiap orang. Kita tidak bisa memilih mau lahir dari bapak siapa, dari ibu siapa. Semua itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita milih, aku pengen bapakku ini, ibuku ini lahir dari, tidak bisa. Pengen lahir dari kedua orang muslim muslimah, tidak bisa kita pilih. Pengen terlahirkan dalam keadaan muslim, karena kelebihan orang yang dilahirkan dari kedua orang tua yang muslim dan muslimah, dia tidak perlu lagi mengucapkan dua kalimat syahadat, begitu. Tapi kalau orang yang dilahirkan dari kedua orang tua yang bukan muslim dan muslimah, ini bayi ketika balik, ketika dewasa, ketika sudah mengerti, itu harus mengucapkan dua kalimat syahadat, wajib hukumnya. Kalau tidak dianggap beriman. Tapi kalau orang yang dilahirkan dari kedua orang tua yang muslim dan muslimah, umpama dia dewasa, dia tidak sholat, bejat luar biasa, tapi tetap dia statusnya di sisi Allah adalah muslim, orang yang beragama Islam, walaupun tidak pernah mengucapkan dua kalimat syahadat sama sekali. Ini kelebihan daripada nasab atau dari mana kita dilahirkan. Tidak bisa kita pilih. Ini semua takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum jauh beliau lahir, sudah Allah beri beliau kelebihan dengan kakek nenek moyang yang sangat luar biasa. Kemudian termasuk daripada kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau lahir, adalah bahwasannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nabi yang pertama kali dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang pertama kali dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang betul yang pertama kali diciptakan itu Nabi Adam. Yang pertama kali diciptakan adalah Nabi Adam. Tapi Nabi Adam bukan nabi yang pertama. Nabi yang pertama dilantik oleh Allah adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bentuk Nabi memang belum seperti atau belum bentuk manusia, masih berbentuk cahaya. Ini dikatakan sendiri oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Inni indallahi la khatamun nabiyyin wa inna adama lamunjadilun fi tinatihi." Kata Nabi Muhammad, aku ini di sisi Allah sudah dilantik menjadi nabi dan bakal menjadi nabi akhir zaman, sedangkan Adam masih di adonan, belum diciptakan. Nabi Adam kan dari tanah. Nabi Adam. Cara penciptaan Nabi Adam itu disebutkan sama beberapa ulama tafsir. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk mengambil setiap tanah yang ada di muka bumi ini. Misalkan tanah dari Asia atau dari Indonesia diambil segenggam. Tanah dari Jazirah Arab diambil segenggam. Tanah dari Afrika diambil segenggam, dari Cina, semua. Dari semua bagian tanah di muka bumi ini itu diambil sama malaikat, diadon menjadi satu. Begitulah cara penciptaan Nabi Adam. Makanya umat manusia, misalkan yang orang Indonesia bentuknya seperti ini, itu niru Nabi Adam. Maksudnya ada sambungannya ke Nabi Adam. Yang Afrika bentuknya begini, ada sambungannya ke Nabi Adam. Karena tanah mereka semua itu, atau tanah yang mereka dilahirkan, itu adalah tanah yang diciptakan oleh Allah untuk Nabi Adam. Walhasil, jadi Nabi Adam masih diadon sama Allah, masih dibentuk istilahnya, munjadilun itu masih bentuk adonan, belum ditiupkan ruh. Itu kata Nabi Muhammad, aku sudah menjadi nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah menjadi nabi sebelum Nabi Adam diciptakan. Bahkan di riwayat lain
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kuntu nuran baina yadayillahi azza wa jal qabla khalqi Adam bi sitti mi'ati alfi am. Aku ini sudah berbentuk cahaya, diciptakan oleh Allah sebelum Allah menciptakan Nabi Adam 600.000 tahun. Nabi Muhammad sudah diciptakan oleh Allah dan sudah dilantik menjadi nabi. Ini kelebihan yang Allah berikan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu. Tidak hanya di situ. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala ingin melantik setiap nabi dari Nabi Adam, kemudian anaknya Nabi Syith, terus Nabi Nuh, nanti ada atau Nabi Idris, terus Nabi Ibrahim. Setiap Allah melantik nabi yang mana jumlah nabi itu tidak ada yang mengetahuinya secara pasti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Banyak jumlah nabi. Kalau jumlah rasul 25 rasul. Harus kita hafalkan, anak-anak wajib menghafalkan nama 25 rasul. Itu harus kita hafalkan. Tapi kalau jumlah nabi tidak ada yang mengetahui secara pasti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, setiap Allah ingin melantik seorang nabi, termasuk sumpah yang Allah ambil kepada mereka, wahai nabi, kau aku lantik menjadi nabi, tapi umpama, kata Allah, di zamanmu aku utus Muhammad bin Abdullah, kan namanya itu sudah jelas Muhammad bin Abdullah, dari nama bapaknya sudah juga ada. Aku utus nabiku yang bernama Muhammad, kalian wajib iman kepadanya, wajib mengikuti Muhammad. Setuju? Setuju. Kata para nabi. Ini disebutkan di ayat Al-Qur'an yang berbunyi, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah. Kalau datang di zaman kamu, wahai Nuh, wahai Ibrahim, wahai Musa, wahai Isa, umpama di zamanmu keluar nabi yang bernama Muhammad, syariat kalian itu langsung dinonaktifkan. Kalian wajib mengikuti syariatnya Muhammad. Itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Jadi wajib. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Kata Allah, bersaksi, sumpah, siap ya Allah. Kata Allah, aku juga ikut bersaksi atas sumpah-sumpah kalian. Jadi Allah itu bersaksi untuk sumpah semua nabi bahwasanya mereka akan mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kelebihan yang luar biasa Allah berikan, Allah siapkan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun beliau belum lahir. Beliau belum lahir sudah ada kelebihan atau keutamaan yang sangat luar biasa seperti ini. Kemudian termasuk juga fadail qabla wujudih, keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi Muhammad diciptakan atau dilahirkan. Annahu tashaffa'a bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Adamu abul bashar. Nabi Adam, kita ketahui Nabi Adam itu pernah berbuat satu kesalahan sehingga beliau diturunkan dari surga ke muka bumi ini. Walaupun kesalahannya itu nikmat buat kita. Jadi jangan kita pikirkan kesalahan Nabi Adam sama seperti kita berbuat salah. Ketika Nabi Adam melakukan, Nabi Adam buat salah maksiat, berarti sama aku pernah maksiat, Nabi Adam pernah maksiat. Naudzubillah, tidak boleh kita berkeyakinan seperti itu. Nabi Adam ketika melanggar perintah Allah itu bukan secara yakin, dia ketika melakukan pelanggaran tersebut secara yakin itu perintah Allah. Contoh begini, apa perintah Allah kepada Nabi Adam? La taqraba hadhihi syajarah. Ini termasuk takwilan tafsiran para ulama. Wahai Adam dan Hawa, jangan kalian berdua mendekati pohon ini, kata Allah. Faham Nabi Adam dan Siti Hawa, pohon itu yang tidak boleh didekati. Tapi pohon yang lain, walaupun jenisnya buahnya sama, boleh dimakan.
Begitu. Misalkan, jangan budak-budak jangan makan pohon durian ini atau manggo ini punya ustaz. Anak-anak pahamnya, oh ustaz tidak boleh ngelarang kita makan dari pohon mangga yang ada di samping rumah ustaz. Tapi pohon mangga yang lain boleh. Itu yang dipahami oleh Nabi Adam dan Siti Hawa. Jadi mereka berdua ketika melakukan kesalahan memakan pohon atau buah khuldi, itu bukan yang dilarang oleh Allah. Pahamnya mereka begitu. Oh ini buah khuldi juga, tapi bukan pohon itu yang dilarang oleh Allah, ini dari pohon yang lain. Padahal maksud daripada Allah, ini semua takdir ilahi. Ini semua perjalanan yang Allah siapkan. Buat apa? Allah tahu tidak Nabi Adam bakal makan pohon? Tahu. Allah tahu tidak Nabi Adam bakal dipindahkan ke muka bumi? Tahu. Sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah kan ngajak malaikat musyawarah. Bagaimana? Aku ingin menciptakan makhluk, aku titipkan muka bumi kepada mereka. Berarti apa? Sudah ada niat untuk memindahkan Adam dan Hawa beserta keturunannya ke muka bumi ini. Tapi sama Allah dibuat cerita, dibuat jalan hidup, dibuat pelajaran, biar kita ini bisa mengambil pelajaran. Ini juga termasuk nikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah tahu Adam ini bakal makan buah ini. Jadi akhirnya makan Nabi Adam buah. Ternyata Allah itu melarang semua buah khuldi yang ada di surga. Nabi Adam tidak tahu. Akhirnya Nabi Adam menyesal, Siti Hawa juga menyesal, bingung, sedih, Nabi Adam nangis. Ini melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, pelanggarannya itu bukan seperti kita melanggar. Kita sekarang kalau berbuat maksiat jelas, buka aurat tidak boleh, itu tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan. Buka aurat tidak boleh. Ketika kita buka aurat, jelas ini melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Meninggalkan sholat haram, termasuk dosa besar, tahu kita. Jadi pelanggaran kita tidak sama dengan pelanggaran orang-orang seperti mereka, apalagi mereka adalah utusan-utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Adam ketika melanggar makan buah khuldi tadi sedih, menangis. Jadi menyesali apa yang dia telah lakukan, walaupun tidak sengaja. Jadi tidak banyak buat alasan. Ya bukan kayak kita. Kalau kita sekarang kan melanggar, udah tahu kita ini tahu ini pelanggaran, masih banyak buat alasan. Bohong lah begini. Tidak, Nabi Adam sudah menangis. Sama malaikat Jibril atau Nabi Adam diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meminta maaf melewati jalur Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi Adam menghadap Allah, berdoa, ya Allah, demi hambamu Muhammad, maafkan, ampuni semua dosa-dosaku. Sama Allah ditanya, Allah tahu, ini Nabi Adam tahu Nabi Muhammad dari mana, cuman ditanya sama Allah sengaja biar kedudukan Nabi Muhammad ini tampak di mata kita. Kata Allah, wahai Adam, kaifa arafta Muhammad? Bagaimana kau tahu ada nama kekasihku Muhammad? Bagaimana kau tahu Muhammad orang yang paling aku cintai? Walam khalaqtuh, sedangkan aku belum menciptakannya. Apa jawab Nabi Adam? Ya Allah, aku tahu Muhammad itu nama yang paling engkau cintai, karena setiap aku melihat sudut daripada bangunan di surga ini, baik dari singgasananya, dari tiangnya, dari semua bangunan yang ada di surga ini, tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi semua bangunan di langit sana itu ukirannya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jangan kita kira itu inisiatif manusia, bukan. Kadang-kadang di masjid atau di rumah nulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, di mobil kadang kita taruh itu. Itu sudah dari zaman dulu atau sebelum umat manusia sudah ada. Di surga sana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Nabi Adam, setiap aku melihat bangunan yang indah pasti ada ukiran itu. Aku yakin ya Allah, kata Nabi Adam, ini nama Muhammad ini pasti makhluk yang paling engkau cintai. Kenapa? Tidak mungkin nama orang yang tidak engkau cintai tapi selalu engkau gandengkan dengan namamu.
Setiap ada nama la ilaha illallah, kalimat Allah, pasti ada Muhammad Rasulullah. Bahkan sampai sekarang orang ketika mau masuk Islam tapi tidak mengucapkan Muhammad Rasulullah tidak diterima pengakuan dia sebagai orang Islam atau orang Muslim. Jadi ya Allah, aku tahu Muhammad dari tulisan-tulisan yang ada di surga tadi. Sama Allah akhirnya diampuni Nabi Adam berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kelebihan yang sangat luar biasa yang Allah siapkan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau dilahirkan. Ini sebelum beliau dilahirkan. Jadi Nabi Adam Nabi Muhammad SAW sebelum dilahirkan berbentuk cahaya. Dan cahaya inilah yang menyelamatkan para nabi-nabi ketika Allah turunkan azab dan bala untuk umat mereka. Nabi Nuh, ketika umatnya tidak mau iman, Allah turunkan banjir, angin topan, sealam jagat raya ini hancur. Banjir, itu banjir paling besar, itu tsunami paling besar. Semua kena banjir. Tidak ada yang selamat kecuali yang bersama Nabi Nuh di dalam kapal. Kata ulama, kenapa Nabi Nuh bisa selamat? Karena ada cahaya Nabi besar Muhammad SAW di dalam diri Nabi Nuh. Jadi yang menyelamatkan Nabi Nuh dari azab Allah itu cahaya Nabi besar Muhammad SAW. Nabi Ibrahim ketika mau dibakar oleh Raja Namrud, kan Nabi Ibrahim mau dibakar. Ceritanya ada di Quran. Nabi Ibrahim ketika Raja Namrud sudah kalah debat dengan Nabi Ibrahim, tidak mau iman, ya kan? Akhirnya pas mereka lagi ibadah ke satu tempat, dimasukkan Nabi Ibrahim masuk ke tempat peribadatan mereka. Berhala semuanya dihancurkan kecuali satu, dan ditaruh di tangan berhala yang satu ini kapak. Ketika orang tadi pulang dari acara tadi, masuk ke tempat peribadatan, berhala mereka semua hancur. Marah. Oh, ini perbuatan fata yuqallahu Ibrahim. Ini perbuatan anak itu Ibrahim yang selalu menentang masalah agama kita. Dipanggil Nabi Ibrahim. Ibrahim, kau yang melakukan itu. Kata Ibrahim, lihat kapaknya di tangan siapa? Kapaknya di tangan siapa? Kapaknya kan tangan itu. Berarti dia yang melakukan. Semua tidak ada yang percaya. Lah kata Nabi Ibrahim, kalau kalian tidak percaya, kenapa kalian sembah? Cerdasnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak bohong. Nabi Ibrahim bilang, kapaknya di tangan siapa? Di tangan berhala yang paling besar. Ini yang paling besar ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Mereka spontan tidak ada yang percaya. Kenapa? Mereka tahu ini batu, tidak bisa bergerak. Nah, kata Nabi Ibrahim, kalau kalian yakin ini batu tidak bisa bergerak, kenapa kalian sembah? Diam semua, tidak bisa jawab. Diam 1000 bahasa. Akhirnya oleh Raja Namrud karena kesal, ya, Nabi Ibrahim disiapkan api untuk dirinya dan ingin dibakar. Nah, ketika Nabi Ibrahim ingin dibakar, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan api kuni bardan wa salama ala Ibrahim, ya, dingin apinya, ya, untuk Nabi Ibrahim. Kata ulama tafsir, termasuk juga alasan Nabi Ibrahim selamat karena ketika Nabi Ibrahim dibakar, di dalam diri beliau ada cahaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, bukan tafsiran sembarangan. Ya, dari riwayat ini dari hadis Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, Nabi pernah mengatakan, ketika Nabi Nuh di kapal, aku ada bersama Nuh. Wa qadhafa bi finnar fi sulbi Ibrahim. Ketika Ibrahim dilempar ke api, aku bersama Ibrahim di dalam api tersebut. Jadi yang menyelamatkan mereka semua, ya, selain takdir Allah, juga cahaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kelebihan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, bahkan jauh sebelum beliau dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau diciptakan sebagai bentuk manusia. Kemudian termasuk juga yang Allah siapkan untuk kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah pilih kota
yang paling mulia untuk kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah pilih, yaitu kota Makkah Al-Mukarramah. Makkah itu adalah kota yang paling mulia. Dan Allah pilih kota untuk tempat istirahat Nabi Muhammad yang terakhir adalah Madinah Al-Munawwarah, maka Madinah juga kota yang paling mulia. Dua kota ini kota yang paling mulia. Rugi, sangat rugi orang yang punya uang berlebihan istilahnya, pergi sudah ke Eropa, Prancis, ke Turki, ke Cina, semua dia pergi, tapi tidak pernah menginjakkan kakinya ke kota Makkah dan Madinah. Itu rugi. Harus dicek lagi. Cek lagi. Harus periksa diri itu. Kenapa aku tidak diberi hidayah oleh Allah untuk ke Makkah dan Madinah? Karena tidak sembarangan orang Allah izinkan untuk masuk kota Makkah dan Madinah. Dajjal tidak masuk Makkah dan Madinah. Oh, jangan-jangan aku ni cak Dajjal gitu. Ngapa? Tidak bisa masuk Makkah Madinah. Duit ada. Dan ini ada. Bukan kita dak kata ada. Beberapa orang uangnya ada, banyak. Kemana-mana keliling sudah, Amerika, galau-galau sudah. Dan bangga, tapi tidak pernah ke kota Mekah dan Madinah. Pernah buang air, karena orang dulu tidak punya kamar mandi seperti kita sekarang. Kamar mandinya itu di luar. Nah, Imam Malik kalau mau buang air, itu keluar sampai di luar batas kota Madinah Al-Munawwarah. Kenapa? Menghormati kota yang di situ ada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi rugi. Yang punya uang, bahkan ada di dalam beberapa riwayat hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, orang yang mampu kemudian sudah 5 tahun tidak ziarah ke Mekah dan Madinah, maka orang tersebut sudah cuek sama aku. Ini kata Allah Subhanahu wa taala bagi yang mampu, dan juga bisa untuk berangkat. 5 tahun dia sudah umrah tahun 2022, umrah sudah. Sampai 2027 atau 2028 dia tidak umrah lagi, sedangkan dia mampu, kata Allah itu udah cuek. Memang tidak wajib. Umrah itu wajib sekali seumur hidup. Haji juga begitu. Cuman kan ada kewajiban orang yang saling mencintai. Kadang aku tidak mewajibkan, tapi madai kau dak do ziarah aku. Guru, orang tua tidak mewajibkan anaknya untuk datang jenguk orang tua atau jenguk gurunya. Tapi masa anak sama murid tega tidak menjenguk gurunya bertahun-tahun? Begitu. Guru tidak mewajibkan, Allah tidak mewajibkan kita umrah tiap tahun. Tapi masa kata Allah kalian tuh cuek banget sih sama aku. 5 tahun sedangkan kalian mampu tidak mau umrah atau haji. Ini di beberapa riwayat hadis. Jadi kota Mekah dan Madinah kota yang paling mulia yang Allah siapkan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman ulama akhirnya khilaf. Berselisih pendapat. Yang mana yang lebih mulia? Makkah atau Madinah? Ulama kita atau madhab kita, madhab al-Imam Asy-Syafi'i itu lebih cenderung kepada bahwasannya yang lebih mulia adalah kota Makkah Al-Mukarramah. Yang lebih mulia kota Makkah Al-Mukarramah. Tapi ini kata ulama kita, ulama madhab Asy-Syafi'i, tapi kami mengecualikan bagian tanah yang nyelubungi jasad Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak usah dipelok-peloki istilahnya. Karena bagian atau tempat yang menampung atau menyelubungi jasad Nabi besar Muhammad SAW itu tempat yang paling mulia, bahkan dari Arsy. Arsy itu singgasana yang ada di atas sana. Itu paling mulia, lebih mulia dari Arsy. Bagian tanah yang menyelubungi badan jasad Asy-Syarif Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata ulama madhab Asy-Syafi'i, nah tempat itu tidak usah dimasuk ke. Tapi selain tempat itu, maka Mekah lebih mulia. Ulama yang lain
apalagi ulama yang bermazhab Al-Maliki. Oh, tidak bisa. Mereka mempunyai pendapat bahwasanya Madinah lebih mulia daripada Mekah. Kata mereka, tidak bisa kamu nak metu-metu ke ini. Ini tanah di mana? Di Madinah. Ya sudah, berarti Madinah lebih mulia. Jadi kalau kita ikutkan tempat yang ada di situ badan Nabi besar Muhammad SAW, maka jelas Madinah lebih mulia daripada Mekah. Yang mengatakan Mekah lebih mulia, tapi dikecualikan tempat tadi yang ada jasad Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau Mekah mau di Madinah, dua-duanya kota yang paling yang paling mulia, kota yang di situ ya Allah siapkan untuk kekasihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman memang terkadang orang banyak yang lebih betah di kota Madinah. Ini bukan hanya yang dirasakan oleh jamaah umrah saja, bukan. Di Madinah itu banyak orang yang mengatakan lebih tenang, lebih tentram, nyaman, ya, tidak ada bising, tidak ada ribut. Memang itu yang dirasakan hatta walau bukan dari jamaah umrah, dari orang yang mukim saja itu merasakan Madinah lebih tenang. Kenapa? Ya jelas di situ ada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, guru kita Abu Said Ahmad itu mengatakan, ya, kalau Mekah itu sifat Allah yang tampak di situ adalah Al-Jalal. Al-Jalal itu wibawa. Ya, kita kalau berhadapan dengan guru yang penuh dengan wibawa, gimana kita? Mantap kan? Takut. Bukan takut karena wibawanya sangat luar biasa, tidak bisa ngangkat kepala, tidak bisa. Kenapa? Oh, guru ini luar biasa wibawahnya. Itu namanya Al-Jalal, Al-Azamah, keagungan. Jadi kan Asmaul Husna itu tatbik atau dampaknya itu berbeda-beda. Ada Asmaul Husna, nama Allah yang untuk rizki, Ar-Razzaq. Tapi zatnya tetap satu, namanya saja yang banyak, sifatnya yang banyak, zatnya tetap satu. Nah, Al-Jalal ini tampak atau dampak daripada Al-Jalal adalah wibawah. Jadi tegang terus. Itu ada di kota Mekkah Al-Mukarramah. Sedangkan di kota Madinah itu tampak daripada Ismullah Al-Jamal. Apa Al-Jamal? Keindahan, kecantikan. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang indah bagaimana? Oh, tenang hati kan? Tenang melihat pemandangan yang bagus, cuaca yang enak misalkan, oh tenang hati, Jamal, itu namanya Al-Jamal. Jadi di kota Madinah kita lebih merasakan ketentraman hati karena di situ ya lebih tampak daripada Al-Jamal, keindahan. Jamal siapa ini? Jamalun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keindahan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi baik Mekah atau Madinah, yang terpenting kedua kota ini adalah kota yang paling mulia. Dajjal tidak bisa masuk ke kota Mekah dan kota Madinah. Bisa misalkan untuk meninggal di kota Mekah dan Madinah, maka meninggallah di kota Mekah dan Madinah. Oh Nabi, kita tidak bisa milih-milih kapan meninggal. Maksud Nabi itu untuk tinggal di kota Mekah dan Madinah. Jadi banyak anjuran dari Nabi untuk kita ini bisa tinggal di kota Mekah dan Madinah. Ya walaupun sekarang prakteknya susah, ya kan? Sekarang umroh saja susah. Ya, lebih dari 12 hari tidak bisa. Pengen sampai sebulan bayar lagi, mahal pula, ya kan? Kehidupan di sana mahal juga, tidak bisa kita hidup di sana. Cuman kata Nabi, saking mulianya Mekah dan Madinah, umpama kata Nabi, wallahu a'lam, mungkin 100 atau 50 tahun lagi gampang kita mau ke Mekah dan Madinah, tidak tahu. Ya. 100 tahun yang lalu atau mungkin tidak sampai 100 tahun yang lalu gampang orang mau ke Mekah dan Madinah, mau tinggal di sana, mau bertahun-tahun di sana gampang. Makanya banyak kita dapati Syekh Abdul Somad Al-Palembani, Syekh Yasin Al-Fadani itu asli dari Padang, dari Palembang, dari Asia, tinggal di sana bertahun-tahun. Dan kita juga banyak dengar guru-guru kita dulu tuh kalau ke Mekah 6 bulan, ada yang setahun baru balik tanpa visa, tanpa atik, pokoknya ongkos berangkat baik kapal, nyampe di sana bisa tinggal selama-lamanya. Ya, mungkin 50 tahun atau 100 tahun yang akan mendatang itu terulang kembali.
Jadi kalau itu terulang kembali dan kalian ada yang menututinya, ya maka silakan tinggal di kota Mekah dan Madinah, karena itu anjuran dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Debunya Madinah itu obat. Kata Nabi, debu kota Madinah adalah obat. Makanya kita diajarkan oleh guru kami Abu Ya Said Ahmad Al-Maliki, kalau beli makanan dari kota Madinah itu tidak usah dibasuh lagi. Kalau kita sekarang kan tidak, beli apel, beli ini di pasar basuh, kotor kan, debunya penyakit. Tapi kalau kita beli buah di kota Madinah tidak usah dibasuh lagi. Kenapa tidak usah dibasuh? Debunya itu adalah obat. Itu yang dikatakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Ghubarul Madinah syifa minal juzam." Debu Madinah, kata Nabi, obat untuk penyakit juzam. Juzam itu penyakit apa? Juzam itu yang kalau kena, satu orang naudzubillah kena, setiap anggota tubuhnya bakal hancur. Dari ujung hancur dikit sampai ngerogoti terus. Ya, kustah gitu. Itu juzam. Kata Nabi, obatnya adalah debu dari kota Madinah. Jadi kalau juzam saja yang dokter itu susah untuk cari obatnya, debu Madinah adalah obat untuk juzam. Apalagi penyakit demam biasa, ya kan? Penyakit bengek biasa, sudah itu Madinah adalah obat. Jadi kita kalau di Madinah beli kurma, beli buah, itu makan tanpa dicuci, tanpa dibasuh. Kenapa? Debunya itu adalah obat. Janji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum Nabi Muhammad dilahirkan sudah Allah siapkan dua kota ini untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan di Makkah, dibesarkan di Makkah, diutus, dilantik menjadi nabi dan rasul di Makkah, berdakwah 13 tahun di Makkah, ya. Kemudian hijrah ke kota Madinah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad, aku ini diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke kota Madinah. Itu semua perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kata Nabi, berikanlah keberkahan untuk kota Madinah seperti engkau memberikan keberkahan untuk kota Makkah, bahkan 2 kali lipat. Jadi kan Nabi Ibrahim mendoakan kota Mekah. Nabi Ibrahim itu kan ninggalkan anaknya Ismail di kota Mekah. Akhirnya doa sama Allah, ya Allah, berilah keberkahan untuk kota Mekah. Buah-buahan semua ada di Mekah. Jadi jangan dikira yang haji atau yang umroh susah nemu mie di sana, kopi ada galau di sana. Berkat doa Nabi Ibrahim. Bagaimanapun caranya ada semua. Pengen apa? Pete ada, jengkol ada, sambal terasi ada. Ya, Al-Fakir kan di Mekah 10 tahun. Ya, pertama nak berangkat ke Mekah kirai sudah tidak makan mie lagi selama 10 tahun. Tak taunya macam-macam mie ada kalau sana. Dari Indonesia. Tidak minum kopi bungkusan lagi, kopi Torabika, kapal api, Nescafe ada kalau di sana. Duren ada walaupun agak mahal. Peti ada kalau. Itu berkat doa Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, semua buah-buahan, semua makanan tolong didatangkan ke kota Mekah, diijabah sama Allah, dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Muhammad ketika mau hijrah ke kota Madinah, doa, ya Allah, berkahilah Madinah 2 kali lipat daripada Makkah. Jelas doa Nabi Muhammad pasti juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keberkahan di kota Madinah, masalah kehidupan, pengeluaran dalam hidup sehari itu lebih berkah daripada kota Mekah. Dan ini juga kami rasakan. Pondok Abu Ya Said Ahmad itu di kota Mekah. Kita belajar di Mekah. Cuman beliau juga punya cabang di kota Madinah. Jadi setahun kadang 3 atau 4, 5 kali kita tinggal di kota Madinah selama 1 bulan, setengah bulan. Itu ngerasa pengeluaran 1 bulan di kota Madinah beda dengan pengeluaran 1 bulan di kota Mekah. Di kota Madinah lebih irit. Itu kerasa, hissi. Artinya duit itu sisa banyak. Misalkan 10 juta untuk sebulan kalau di Mekah. Di Madinah 7 juta, 6 juta cuman. Lebih irit. Padahal makannya sama, menunya sama, cuman kok bisa lebih irit. Nah, inilah dampak ijabah
daripada doa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kedua kota itu kota yang paling mulia, yang mudah-mudahan kota tersebut dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat, dan mudah-mudahan kita yang belum pernah atau yang ingin mengulangi ziarah ke kota tersebut diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala fi khairin lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.